Selamat malam dan selamat datang kembali dalam acara Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Malam ini topiknya cukup dan amat sangat menarik karena kita akan membahas mengenai berkebun di tengah padatnya kota mendukung perkembangan urban farming. Urban sendiri pun sebenarnya nggak terlalu langka ya terdengar ya, karena ini sering banget dibicarakan sama anak-anak muda umumnya pada zaman sekarang mengenai urbanisasi juga ya. Jadi kita akan sama-sama membahas mengenai itu dan bersama dengan saya, Tamara Scanto, yang akan menemani Anda sekalian pada malam hari ini. Kamu Bisa merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI, yaitu adalah Adventist Layman Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik, saya nggak sendiri di sini karena saya ditemani oleh para narasumber praktisi dan ahli yang luar biasa. Kita akan sama-sama menyapa yang terlebih dahulu. Ada Ibu Heni Cahyanti dari Banda Aceh. Halo Ibu, selamat malam. Malam. Selamat malam Ibu Heni, salam, terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga dengan Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura Ambon. Halo Ibu Johana, selamat malam. Mbak Tamara, selamat malam pemirsa, selamat malam para narasumber ahli maupun narasumber praktisi. Selamat malam Ibu. Salam jumpa lagi. Salam, mantap. Selanjutnya Mbak Tamara. Ada dari ada Bapak Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para narasumber ahli maupun praktisi dan juga selamat malam bagi pemirsa di rumah. Mantap Pak, selamat malam Pak Hukom. Dan juga ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam para pemirsa dan selamat malam seluruh narasumber untuk acara Kamu Bisa. Selamat malam. Oke, dan juga ada Insinyur John Lee Worang dari Universitas Papua Manokwari. Halo Pak John Lee, selamat malam. Mungkin boleh di-unmute Pak? Oke. Oke, sudah terlihat Pak John Lee juga di layar kaca. Halo Pak John Lee, selamat malam. Oke. Nanti kita akan berbincang juga dengan Pak John Lee selanjutnya. Dan saya juga ingin mengajak pemirsa dimanapun Anda berada yang menonton saat ini, jika Anda memiliki pertanyaan atau mau sharing mengenai topik kita pada malam hari ini, langsung saja di drop di kolom komentar kita tuh di bawah ada, dan di sosial media Hope Channel Indonesia. Baiklah, kita akan sama-sama langsung saja menyaksikan video profil dari komunitas kami kita. Dipersilahkan. Selamat datang di Kami Kita Community Center, sebuah proyek dari Yayasan Sumber Utama. Kami Kita Community Center adalah sebuah proyek dari Yayasan Sumber Utama. Yayasan Sumber Utama atau The Source Foundation sudah ada sejak tahun 2005, yaitu setelah tsunami, dengan tujuan untuk membantu semua korban tsunami. Dan seiring perjalanan waktu kemudian bertransformasi untuk lebih fokus kepada kegiatan sosial, pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi. Kami Kita Community Center tepatnya lahir pada 2020 dengan secara tidak sengaja karena adanya pandemi COVID-19. Pada waktu itu kita melihat bagaimana dampak dari COVID-19, banyak yang di PHK, banyak orang juga kekurangan makanan, sehingga kita melihat pentingnya untuk ketahanan pangan secara khusus bagi keluarga. Dan karena itu lahirlah 4 program, secara khusus 3 program di Kami Kita Community Center.
Yang pertama adalah urban farming ataupun pertanian perkotaan. Yang kedua adalah recycle upcycle, yaitu daur ulang. Yang ketiga adalah financial literacy training ataupun pengelolaan keuangan, baik basic, bisnis, dan juga fasilitator, mempersiapkan para fasilitator. Dan yang keempat yaitu lapangan multifungsi, khusus untuk olahraga bagi orang-orang muda, bagi siapa saja yang kelak akan bisa menggunakan fasilitas ini untuk kebugaran tubuhnya. Urban farming atau kebun perkotaan. Mau bercocok tanam di kota, mana bisa. Kalimat ini sering kita dengar disampaikan oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan. Alasan utama karena keterbatasan lahan dan biasanya tidak punya cukup waktu untuk bercocok tanam karena aktivitas harian yang sangat padat. Jadi, kami kita Community Center hadir melalui program urban farming ini untuk memperkenalkan sistem menanam pada lahan terbatas yang mudah dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, termasuk masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kami kita Community Center memiliki plotting area yang secara khusus menjadi tempat untuk berkebun tanaman sayuran dan tanaman musiman lainnya yang rencananya menggunakan metode pertanian tanah organik. Selain metode pertanian tanah organik, kami kita Community Center juga hadir dengan hidroponik organik dan aquaponik organik. Oh, oke, luar biasa. Ini juga pengalaman baru nih buat saya. Kita langsung aja nih berbincang-bincang sama Ibu Heni. Halo Ibu Heni, selamat malam. Malam. Halo Ibu. Makasih undangannya. Iya Ibu. Jadi saya juga penasaran sebenarnya, boleh nggak Bu kasih tahu secara singkat mengenai definisi urban farming itu sendiri sebenarnya seperti apa sih Bu? Dipersilakan Ibu Heni. Kalau definisi gampang kan ya memang pertanian perkotaan begitu kan ya. Jadi memang kondisinya yang kelihatan paling jelas adalah limited space atau ruangan yang terbatas. Nah, mungkin kalau definisi gampangnya seperti itu ya. Nanti kalau definisi panjangnya mungkin boleh tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang ada di sini. Kebutuhan untuk kami sendiri pada saat itu ya memang kami melihat adanya gap gitu. Jadi kami pengen mulai menanam. Mungkin simpelnya seperti itu. Mengenai komunitas kami kita ya Ibu ya. Nah, boleh dijelaskan nggak sebenarnya komunitas ini itu bergerak di bidang apa itu Bu? Dan apa aja kegiatannya bareng-bareng sama komunitas lainnya? Dipersilakan Ibu Heni. Oke, pada mulanya sebetulnya pada saat pandemi itu semua yayasan di Banda Aceh tuh tutup ya. Tidak ada project karena tidak ada pendanaan. Jadi sebetulnya kebetulan saya kan financial planner. Jadi waktu itu juga kepikiran, wah, kalau yayasan nggak punya pendanaan gimana ya? Ini pelajaran penting nih kayaknya. Jadi dari situ sebetulnya kita mulai berpikir bagaimana yayasan bisa mulai untuk ada income sendiri. Nah, kenapa kok urban farming? Karena di yayasan ada petaninya begitu. Mencari apa yang ada di sekitar dulu kan ya, gitu loh. Betul. Jadi kita mulai untuk menanam dulu deh gitu. Jadi dengan harapan ya supaya kita bisa mulai funding diri sendiri lah begitu istilahnya. Jadi pertama kali Ibu berkecimpung di dunia urban farming itu karena kegelisahan yang Ibu rasakan juga ya di daerah Ibu. Betul. Ibu ya. Oke, nah berarti untuk sekarang ini kan tadi saya sempat scrolling juga nih Bu di Google ya, di internet ya, mengenai ternyata kalau kita memakai urban farming dan kita menggunakan kita membuat urban farming dekat rumah kita, itu akan membuat temperatur rumah kita menjadi turun. Jadi itu seperti bisa membantu untuk melawan global warming dan untuk menangkal panas. Nah, saya ingin lebih detail lagi, boleh dijelaskan nggak Bu apakah itu benar dan bagaimana Bu kalau untuk urban farming seperti itu sendiri? Dipersilakan Ibu Heni. Buat aku sih bener banget ya. Kadang-kadang memang kalau boleh jujur, tanaman yang kita tanam tuh belum tentu bagus kok hasilnya. Tapi ternyata ada efek sampingannya, ngelihat aja tuh happy gitu. Dan kita juga mulai belajar untuk tune in dengan alam. Dan kemudian mungkin di 4 tahun terakhir ini saya mulai bisa dengerin suara burung, bisa ngeliatin lebah, bisa ngeliatin itu ya kan. Selama ini kita ignore ya, apalagi kalau ada di kota itu nggak pernah ngeliatin yang kayak gitu. Betul. Jadi apa ya, ada banyak efek kalau saya rasa ya. Nah ini menarik ya Ibu ya, karena saya sendiri juga kan tinggal di perkotaan ya Ibu ya, di mana
penuh, padat setiap harinya, tiada henti gitu ya Bu ya. Jadi pasti orang-orang juga merasa bahwa aduh pengen banget nih bisa menanam pohon, cuman nggak bisa nih, terlalu kecil mungkin alasannya, eksesnya tinggal di kota, jauh dari lahan-lahan besar. Tapi ternyata dengan adanya urban farming ini, itu bisa menjadi solusi ya Ibu ya. Jadi tuh nggak ada alasan lagi buat seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kita yang anak-anak muda contohnya Ibu ya, karena kita bekerja dan ingin menanam, apa sebenarnya tips and trick dari Ibu yang bisa bagian pada kita dalam urban farming di perkotaan, khususnya di kota yang sangat besar ini, Ibu? Dipersilakan, Ibu Heni. Aku rasa kalau kita tuh suka dengan sesuatu, pasti kita mau untuk meluangkan waktu ya. Jadi ya memang masalah waktu tuh masalah masing-masing. Kalau kita bisa main HP 2 jam, Betul. kenapa kita nggak bisa meluangkan waktu 15-30 menit gitu. Jadi saya rasa itu masalah prioritas waktu aja. Betul. Di diri kita ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya Ibu ya untuk bilang bahwa bukan berarti tinggal di kota nggak bisa menanam pohon atau nggak bisa menanam sesuatu yang lebih yang subur gitu ya Bu ya. Kalau suburnya belum tentu ya, karena yang namanya tanaman tuh ditinggal 3 hari nggak disiram juga langsung mati gitu loh. Kalau begitu jadi memang kita mesti gimana ya, spend time lah untuk dengan tanaman kita lah, ngobrol gitu kali ya. Nah, ini menarik ya Ibu ya. Nah, kalau untuk Ibu Heni sendiri, bagaimana cara Ibu manajemen waktu dari untuk merawat dan membuat urban farming itu sendiri, Bu? Dipersilakan Ibu Heni. Kebetulan saya sebenarnya bukan farmer, tapi dari kita saya belajar bahwa sebetulnya semua orang bisa jadi farming, bisa menjadi farmer gitu. Saya jujur contoh takut dengan yang namanya cacing. Tapi setelah di kita saya baru nyadar, seandainya waktu kecil saya paham bahwa pertanian nggak sekedar tentang cacing, kemungkinan saya tertarik banget untuk jadi petani gitu. Jadi sebetulnya setelah terpaksa masuk ke dalam community center, baru saya belajar untuk mencintai pertaniannya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya merasa pertanian itu sangat banyak, kompleks, dan setiap orang bisa punya andilnya masing-masing gitu. Nggak melulu harus yang masukin tanaman gitu. Betul. Jadi bisa banyak hal. Betul. Saya sangat setuju dengan hal itu ya Ibu ya. Dan boleh nggak Bu di-share sedikit nih, share lagi deh, nggak cuma sedikit, share lagi mengenai manfaat urban farming selain daripada yang sudah kita mention tadi ya Ibu ya. Dipersilakan Ibu Heni. Yang paling banyak sebetulnya untuk urban farming sendiri itu saat ini kan global warming ya, dan itu perputaran antara makanan, global warming, kondisi tanah yang tidak baik, itu kayak satu lingkaran deh gitu. Nah, saya rasa kalau kita mau untuk nanam dikit-dikit di rumah kita aja, itu ada efeknya paling nggak buat diri kita kan. Jadinya keinginan kita di community center, kenapa kita lokasinya kecil sebetulnya, tapi kita kepengen supaya orang sekitar kita itu boleh menanam gitu. Nggak ada excuse saya nggak bisa makan, karena harusnya siapapun bisa menanam gitu. Mungkin itu sih secara simpel. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Heni untuk penjelasannya ya. Saya sekarang mau bertanya-tanya nih sama narasumber kita. Nah, ada Pak Daniel di sini, Pak Daniel. Halo Pak, selamat malam Pak. Ini kira-kira dari manfaat yang sudah dibahas sama Bu Heni dan saya tadi ya, apakah ada lagi manfaat yang bisa kita rasakan dalam urban farming ini Pak? Dipersilakan Pak Daniel. Terima kasih Tamara. Jadi memang pada tanggal 7 bulan 7 ya, tahun 2020 kita mulai acara Kamu Bisa. Dan acara Kamu Bisa pertama kali dimulai dengan pertanian. Topik kedua saya ingat adalah pertanian di kota. Ya, jadi memanfaatkan lahan pekarangan, kemudian memanfaatkan ada dak di atas ya, menggunakan pakai pot dan sebagainya. Pada waktu itu masih pandemi ya, tahun 2021, maaf bukan 2020, 2021 ya.
Jadi memang tujuan utama kita adalah memajukan para pemirsa, mengajak para pemirsa untuk memanfaatkan lahan apapun yang mereka punyai ya, yang dimiliki untuk ditanam. Menanam apa saja, baik itu tanaman. Jadi pada waktu masa pandemi adalah tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan langsung. Tanaman sayuran ya, ataupun kembang ya, sehingga para pemirsa bisa paling tidak self-sustain kan, karena tidak dianjurkan ke pasar ya. Jadi pada waktu itu kita mulai seperti itu. Jadi mungkin hampir bersamaan juga dengan apa yang dilakukan oleh Bu Heni begitu ya. Jadi memang dampaknya banyak begitu ya. Jadi pada awalnya pada zaman Orde Baru dulu ada program namanya Dapur Keluarga. Dapur Keluarga ini ya, seluruh keluarga-keluarga di Indonesia kita dianjurkan untuk menanam ya. Menanam apa saja yang diperlukan di dapur. Nanam tomat, nanam cabai, nanam ya sayur sedikit gitu ya. Sehingga pengeluaran keluarga untuk dapurnya sudah terpenuhi dari halaman sekitar. Nah, pada saat sekarang ini kita anjurkan kembali, bukan hanya tadi ya, bukan hanya karena bisa menghemat pengeluaran keluarga, ya, tetapi juga dapat mendinginkan tadi ya, menurunkan suhu. Kenapa? Karena tanaman ini akan bukan hanya suhu, tapi menurunkan polusi. Karena tanaman itu yang diserapnya itu adalah CO2 siang hari dan mengeluarkan O2, ya, dan juga akan mengakibatkan tempat di sekitar tanaman itu menjadi lebih lembab karena ada uap air, sehingga akan menurunkan suhu di sekitar rumah kita. Jadi urban farming bukan hanya untuk mengurangi pengeluaran keluarga, tetapi juga untuk lingkungan. Tentu saja, ya, kalau kita mau secara industri, maka tanamannya ini perlu kita seleksi, begitu ya. Tanaman seleksi yang kita intensifkan, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi kalau kita misalnya nanam sayur, ya tanamlah sayur yang mahal. Maksudnya ya, tanda kutip mahal, relatif lebih mahal harganya ya. Yang kalau kangkung ya jangan kangkung darat, begitu ya, kangkung yang ini. Carilah bibit kangkung yang baik ya, kita tanam. Baik itu menggunakan tanah atau pakai pot atau mau pakai aerofonik ya atau hidrofonik dan sebagainya ya. Sudah banyak kita bahas di sini, tetapi yang paling penting tujuannya adalah kalau urban farming adalah kita memanfaatkan tempat terbuka di sekitar rumah kita ya. Kalau seperti rumah saya, kita bertingkat di atas ya, kita tanam begitu ya. Kita bertanam, jangan dibiarkan dia kosong. Kalau kita bertanam, paling tidak tempat kita itu juga akan lebih dingin. Ya, lebih dingin, selain juga bisa memberi manfaat mengurangi pengeluaran kita untuk bahan-bahan sayuran. Ya, kalau bisa tanaman yang bisa menghasilkan buah-buahan, bisa kita tanam pakai planter bags dan sebagainya ya. Tidak perlu menggunakan tanah. Ya, kalau kita tidak punya tanah, karena di kota-kota sekarang banyak rumah yang berbentuknya ruko. Ya, ruko, kemudian ada teras sedikit di lantai 2 atau di lantai atasnya begitu yang di bagian atap. Ya, kita sudah pernah melihat di sini kita bahas ada bagian atas digunakan untuk hidrofonik. Ya, hidrofonik ya dimanfaatkan dan tetangganya akhirnya bisa datang ya dan mengurangi pengeluaran keluarga secara signifikan begitu ya. Jadi saya amat menganjurkan bagi kita, bukan hanya yang di desa, tetapi yang di kota, kita manfaatkan tempat yang tersisa di rumah kita untuk menanam. Tentu, nah ini tadi, seperti kata Bu Heni, kita mesti meluangkan waktu. Jauh lebih baik kita menanam daripada bermain medsos. Ya, medsos perlu, tetapi menanam jauh lebih perlu. Terima kasih, Tamara.
Menanam jauh lebih perlu karena itu long investment nanti ya Pak ya. Anak cucu kita akan merasakan dampaknya juga. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Sekarang saya ingin bertanya ke Ibu Johana, Bu. Berbicara mengenai hama ya Bu, pasti untuk pertanian nggak jauh-jauh lah dari hama. Nah, sebenarnya untuk hama sendiri ya Bu ya, karena kan kita urban farming di perkotaan Bu. Apakah ada cara yang berbeda jika kita menanam di desa dan di perkotaan, dan bagaimana cara kita untuk membasminya Bu? Dipersilakan Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara. Urban farming ini sangat kita anjurkan, di mana kalau untuk hama dan penyakit itu kecil sekali kemungkinannya, karena skala kecil dan bisa digunakan atau dimanfaatkan pot ataupun polybag ataupun tanah di sekitar kita itu kita bisa manfaatkan. Dan kemudian kalau untuk hama dan penyakit kita menggunakan bahan-bahan organik seperti kulit telur, kulit bawang. Nah, itu karena pertaniannya tidak sebesar yang lahan petani ya, sehingga kita bisa manfaatkan sisa-sisa bahan-bahan organik yang dari dalam rumah itu bisa kita manfaatkan. Seperti juga kita untuk basmi hama dan penyakit, karena skala kecil kita bisa menggunakan serai ataupun juga bisa menggunakan bawang putih, rendaman kulit bawang merah. Nah, itu kita rendam, kemudian disaring, ditambahkan dengan sedikit deterjen, kita semprotkan pada tanaman di mana kita tanam. Nah, itu sangat bermanfaat. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan juga, tidak ada pencemaran dengan pestisida sintetik, sehingga kita terhindar dari pencemaran bahan-bahan sintetik. Kemudian itu juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Kalau kita terlalu mengkonsumsi makanan ataupun bahan tanaman yang digunakan sebagai sayuran yang tercemar pestisida terlalu tinggi, maka itu akan menyebabkan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Bisa saja timbulnya kanker ataupun lain-lain yang bisa menghambat kesehatan kita. Terima kasih Mbak Tamara. Oke, ini menarik ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Johana untuk penjelasannya. Pemirsa, saya pun sebagai orang yang kantoran gitu bisa dibilang ya, tiap hari hiruk pikuk ibu kota gitu, padatnya kota ini, ketika membayangkan ada urban farming di rumah saya sudah bisa membayangkan pulang kerja pegelinu contohnya kan dari kantor gitu, duduk dan melihat aja kita rasanya sudah lebih healing gitu ya. Jadi memang banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan nih. Sekarang saya ingin ke Pak Johnly nih, Pak Johnly. Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai yang sudah kita bicarakan bersama-sama tadi ya, terlebih mengenai urban farming di perkotaan? Dipersilahkan Pak Johnly. Ya benar, jadi sebetulnya sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Daniel. Jadi sebetulnya jangan menunda lagi untuk memulai usaha-usaha kecil di lingkungan yang padat penduduk. Tidak hanya juga di perkotaan yang hiruk pikuk, tapi sebetulnya di pinggir kota atau di pemukiman-pemukiman yang padat, kegiatan usaha tani itu patut untuk dilakukan oleh setiap rumah tangga tani. Alasannya adalah tadi sudah disampaikan beberapa hal. Pertama, karena pertimbangan untuk pemenuhan gizi keluarga dalam jangka panjang. Untuk menghemat ongkos atau belanja keluarga setiap hari, bisa disediakan dari setiap jenis tanaman yang diusahakan di halaman. Apakah lewat lahan yang tersisa ataupun lewat pot, kita bisa buat apa saja yang kita bisa lakukan. Yang kedua, ya aspek lingkungan ya. Jadi kita akan merasa lebih nyaman,
kemudian menghirup O2 yang sangat kaya, dan itu akan meningkatkan kesehatan. Tetapi juga di satu sisi ya, kalau lingkungan kita itu hijau ya, kemudian sejuk, maka itu juga sebagai sumber rekreasi. Apalagi di dalamnya ada tanaman-tanaman hias. Ya, jadi sebetulnya pemanfaatan lahan di tempat-tempat yang padat penduduk itu ada banyak macamnya. Bisa untuk tanaman hias, bisa untuk dapur hidup, bisa untuk apotek hidup, dan juga jenis-jenis tanaman yang lain. Termasuk di dalamnya adalah misalnya kita menanam pisang di pot yang besar, menanam pepaya di pot yang besar, itu sangat mungkin dengan menggunakan bahan-bahan organik yang menunjang kesehatan. Jadi tidak memberi efek terhadap kesehatan karena semuanya adalah bahan-bahan organik. Kemudian yang berikut ya, saya pikir dengan mengupayakan kegiatan-kegiatan usaha tani di pemukiman yang padat penduduk, juga ini akan menyediakan bahan pangan lokal ya, yang kalau itu disediakan oleh satu lokasi pemukiman, maka dalam jumlah yang sedikit itu kalau ditampung akan menjadi banyak. Itu bisa disuplai ke supermarket ya, bisa disuplai ke warung-warung sayur ya, yang nanti akan mendistribusikannya ke rumah-rumah tangga. Jadi ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek gizi, dan juga aspek rekreasi. Demikian. Mantap, terima kasih Pak John Lee. Itu saya juga sangat setuju dengan semua statementnya, Pak John Lee. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Saya ingin bertanya Pak Hukom lebih mengenai penanaman urban farming ini. Karena kan jika di perkotaan mungkin kita akan pulang dari kita akan kerja di jam pagi sampai jam 8 malam, contohnya kalau lembur ya Pak ya. Jadi mungkin untuk merawat itu akan waktunya akan sedikit daripada yang di desa. Nah, sebenarnya apakah ada jenis tanaman yang tepat Pak untuk di urban farming perkotaan itu? Jadi bisa lebih minim gitu untuk merawat, atau memang ada tanggapan lain? Dipersilahkan Pak Hukom. Ya, terima kasih Pak Tamara. Jadi urban farming itu adalah pertanian perkotaan yang di mana pada lahan-lahan sempit di kota itu di sekitar rumah atau pekarangan, nah itu bisa ditanam dengan berbagai macam tanaman maupun juga ternak sebetulnya. Dan hal yang sangat penting di sini adalah penyediaan air dan nutrisi sebagai faktor utama untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang memang akan ditanam. Biasanya di dalam sistem bercocok tanam pada metode suburban ini biasa digunakan bahan-bahan seperti bahan-bahan bekas ya, kaleng bekas, bisa juga menggunakan polybag atau bisa menggunakan instalasi perpipaan yang disusun secara rapi dan ditanam dengan berbagai macam jenis tanaman-tanaman hortikultura, tanaman-tanaman sayuran berumur pendek ya, seperti selada, pakcoy, bawang, bayam, kangkung, dan banyak sekali jenis tanaman sayuran yang bisa ditanam. Nah, tadi saya dengar dari Ibu Heni bahwa tidak semua tanaman yang ditanam di lahan sempit pada sistem urban farming ini sehat semua. Sebetulnya kalau itu ditanam dan dikelola secara baik dari awal dengan sistem instalasi yang bagus, itu pasti akan memberikan manfaat yang sangat besar. Karena ini urban ini berkembang dari pengembangan sistem pekarangan dengan 3 macam trifungsi, yaitu sebagai dapur hidup, sebagai bank hidup, sebagai apotek hidup yang sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel dan Pak Joni tadi. Jadi manfaatnya ada manfaat praktis, yaitu sebagai pengembangan hobi.
ada manfaat secara ekonomi, yaitu menanam tanaman di lahan-lahan sempit di sekitar perumahan ataupun di bagian atap rumah yang bertingkat dengan menggunakan sistem hidroponik, budidaya secara modern ataupun juga secara konvensional. Nah, ini bisa menghasilkan dan bisa selain dari mengkonsumsi kebutuhan keluarga maupun tetangga, juga bisa dijual untuk mendapatkan keuangan. Dan dari sisi lain adalah sebagai bank hidup ya. Jadi dapur hidup tadi mencukupi kebutuhan keluarga, bank hidup sisa dari para tanaman bisa dijual jadikan uang. Kemudian di dalam sistem suburban ini juga bisa ditanam berbagai macam ramuan-ramuan, tanaman-tanaman obat. Makanya disebut sebagai apotek hidup. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan di samping itu memiliki nilai ekologis. Jadi penanaman tanaman-tanaman sayuran yang beraneka ragam dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, ini bisa memberikan dampak pengaruh utama sebagai jasa lingkungan. Ya, jadi memiliki nilai ekologis karena memberikan nuansa segar, karena setiap jenis tanaman menghasilkan CO2, juga bisa menciptakan kondisi yang tadi suhunya menetralisir suhu panas dan macam-macam, karena di dalam sistem bercocok tanam itu kan ada pos penyiraman air secara berkala. Nah, ini yang sangat penting sekali. Dan di samping itu memiliki nilai secara sosial, ya, secara sosial. Artinya bahwa bercocok tanam secara urban farming ini bisa menggalang persatuan dari masyarakat di sekitar RT, RW, desa, dan bisa merambah sampai ke kota-kota ya besar, kabupaten dan macam-macam. Nah, ini bisa menggalang persatuan komunitas dan di dalamnya memiliki nilai edukasi. Nah, ada proses sosialisasi, ada transfer teknologi, sehingga yang tadinya menggunakan teknologi-teknologi tradisional yang kurang punya manfaat yang baik terhadap produktivitas dan kualitas hasil dari tanaman, ya ini disuplai, diberikan pengertian-pengertian teknik-teknik praktis bercocok tanam yang memang menghasilkan tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi. Dan salah satu manfaat yang paling terbesar dari pertanian urban farming ini adalah manfaat secara psikologi yang dikenal dengan horticulture therapy. Karena begitu menanam tanaman-tanaman di perkotaan di setiap pagar-pagar maupun di atas bangunan-bangunan tinggi dengan penampilan tanaman-tanaman hijau yang menarik atau bunga-bunga yang menarik. Nah, ini ketika pulang kantor capek melihat suasana seperti itu, wah, segar kembali. Ya, ini namanya terapi horticulture terapi jiwa secara psikologi, dan orang tidak mudah stres dan sakit. Ya, ini memang luar biasa. Mungkin itu Mbak Tamara yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hukom, sangat setuju dengan apa tadi yang Pak Hukom sudah sampaikan ya mengenai terapi itu, dan juga bayam kangkung tetap bisa pemirsa. Jadi tunggu apa lagi, karena bayam kangkung kan suka dimakan sama orang-orang ya, banyak yang cinta sama bayam kangkung, jadi bisa langsung kita contohkan saja. Nah, baiklah, kita akan, sebelum kita berbincang-bincang kembali nih mengenai urban farming, kita akan sama-sama melihat tayangan berikut ini. Dipersilahkan.
Mantap, luar biasa tayangan yang kita berdasarkan mengenai urban farming itu sendiri. Baiklah, saya ingin kembali lagi nih berdiskusi dengan Ibu Henny. Halo Ibu, ini saya ingin bertanya dari segi peluang bisnisnya sekarang Bu. Apakah ketika Ibu sudah berpengalaman di urban farming ya, apakah urban farming itu bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan Bu, terutama untuk kita nih yang tinggal di perkotaan? Dipersilakan Ibu Henny. Harusnya apapun yang kita lakukan kalau serius ya, harusnya bisa ya. Betul. Masalah pasti banyak, tapi harusnya bisa. Kalau dari kami sendiri pun kita ngelihatnya kebutuhan dari yang kita lihat di sekitar kita gitu. Artinya pada saat kita melihat, oh ternyata teman-teman tuh malas menanam karena nggak punya media tanam yang baik atau nggak bisa, malas beli gitu. Jadi kita bisa menyediakan di mana kita ada gitu. Kalau misalnya bibit, kita coba untuk juga menyediakan bibit. Jadi sebetulnya apakah bisa menjadi bisnis? Bisa banget. Di tempat kita produksi kompos, kita jual sayuran organik. Untuk saat ini kami satu-satunya petani organik di Banda Aceh. Jadi kita jual juga di kayak supermarket gitulah, grocery begitu. Kemudian juga kompos. 2 tahun terakhir ini kami menyediakan bibit dan media tanam untuk ketahanan pangan kampung. Jadi karena setiap tahun kan desa tuh mendapatkan dana yang lumayan ya untuk ketahanan pangan. Jadi kita juga melakukan pelatihan itu. Kita ada juga kelas alam. Nah mungkin untuk saat ini malah di community center tuh yang paling rame sebenarnya kelas alam sebetulnya. Jadi adik-adik dari sekolah itu datang untuk berlatih atau bermain sebenarnya bagaimana belajar menanam. Mereka bebas memilih apa yang mereka suka. Apakah itu pengelolaan plastik, apakah itu pengelolaan sampah, ataukah itu mengompos, atau itu menanam. Jadi kalau dari sudut bisnisnya saya rasa di semua lini itu bisa ya. Apapun bisa jadi bisnis sebetulnya. Tinggal kita melihat aja ini kebutuhan masyarakat seperti apa begitu. Mungkin begitu. Siap, terima kasih Ibu Henny. Ini jadi muncul pertanyaan baru nih Bu, karena kata orang-orang kalau kita mau urban farming itu membutuhkan biaya yang lumayan Bu. Nah, apakah dari Ibu Henny sendiri nih, apakah ada saran dan tips bagi pemirsa di rumah dimanapun berada yang ingin urban farming tetapi pengen tetap dengan harga yang terjangkau Ibu? Dipersilahkan Ibu Henny. Mungkin kalau menurut saya kadang-kadang tuh orang kepengen urban farming karena emosi ya, artinya gue pengen ikut-ikutan nih, dia lagi nanem gitu kan. Nah dan kemudian mereka menuntut bahwa apa yang mereka pakai adalah barang-barang yang baru gitu. Jadi mereka ke toko beli barang, kalau nggak ada mereka cari gitu. Padahal kan sebetulnya disebut dengan urban farming menggunakan apa yang ada di rumah. Kita pakai banyak galon bekas, itu kita minta kadang ada yang minta, ada yang beli galon bekas gitu. Ada juga pakai gayung bekas atau pakai ember bekas. Jadi sebetulnya saya rasa bisa ditekan deh biayanya seminimal mungkin, asal bukan sekedar kepengen nampak bagus gitu. Tapi lebih ke apakah barang yang ada di sekitar rumah itu bisa digunakan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Henny. Sekarang saya ingin bersama-sama berdiskusi dengan Pak John Lee nih Pak. Pak, sebagai orang kota ya, sebagai orang kota yang rindu untuk membuat urban farming ini Pak, bagaimana sebenarnya urban farming ini dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi kita, ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja yang baru di daerah perkotaan itu sendiri? Pak John Lee, dipersilahkan. Ya, sebetulnya mudah saja ya. Yang penting seperti yang disampaikan oleh Ibu Henny tadi, jadi harus ada kelompok atau komunitas. Sehingga kalau dalam satu pemukiman katakanlah ada 10 atau 20 anggota keluarga yang sepakat untuk mengusahakan tanaman-tanaman di sekitar rumahnya, maka ketika semuanya berproduksi, maka hasilnya pasti akan jadi banyak.
dan sasaran pasarnya itu pasti di supermarket atau di warung-warung makan ya, itu bisa terjangkau dibandingkan kalau hanya sendiri-sendiri. Kalau hanya sendiri-sendiri ya mungkin hanya untuk konsumsi keluarga, konsumsi rumah tangga, tapi mungkin tidak ekonomis. Tapi kalau seandainya itu dibuat secara komunitas, kalau ada pesanan untuk satu komoditas tidak disediakan oleh 1-2 anggota keluarga, pasti di anggota yang lain itu tersedia. Sehingga memang betul-betul menjadi sangat efisien. Dan saya tidak tahu kalau seandainya program presiden baru nanti yang sudah digadang-gadang nanti akan memberikan makan siang ya gratis kepada anak-anak sekolah, dan sasaran utamanya adalah ini. Jadi kita menyediakan bahan baku untuk makanan yang pendek rantai pemasarannya. Yang paling pendek itu adalah ada di perkotaan. Dan itu menjadi sangat efisien. Oleh karena itu para pemirsa generasi muda yang ingin untuk melirik ini sebagai usaha yang sangat prospektif, saya kira sekaranglah saatnya. Karena murah ya untuk membuat itu. Kalau toh memang harus ada yang dibeli, Ibu Heni, paling yang kita beli hanya polybag. Harga 10.000 polybag mungkin ada 40 atau 50 lembar. Itu sangat murah. Lalu kalau pupuknya itu pupuk yang seperti Ibu Yohana sampaikan tadi. Kumpulkan semua limbah-limbah rumah tangga dan itu nanti kita buat menjadi pupuk kompos, itu jadi bahan baku untuk media tanam. Jadi sangat sederhana. Kenapa demikian? Karena saya juga membuat itu ya. Saya melakukannya dan menyenangi ya dan menikmati ya semua hasil yang telah dihasilkan oleh usaha-usaha yang kita kembangkan sendiri. Demikian, Tamara. Luar biasa ya Pak, karena langsung nyata nih hasilnya, karena Pak John Lee sendiri juga sudah mempraktekannya ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak John Lee, ini juga pengalamannya, semoga pemirsa juga bisa langsung mengaplikasikannya, karena ternyata biaya yang dikeluarkan tidak banyak pemirsa. Oke, sekarang saya mau ke Pak Daniel nih Pak Daniel. Oke Pak, sekarang dari segi pemasarannya nih Pak Daniel, kita lihat dari segi pemasarannya, bagaimana kita untuk di perkotaan ini bisa memasarkan urban farming dan mempromosikannya dengan lebih banyak lagi sehingga banyak orang-orang pun tertarik Pak untuk mengikuti urban farming ini. Dipersilahkan Pak Daniel. Baik, terima kasih Tamara. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak John Lee, kita bisa memasarkannya tentu dengan skala produksi yang cukup baik. Jadi tentu dengan komunitas. Jadi kita bisa menggunakan suatu kelompok menanam sesuatu, mungkin yang sana 10 pot, kita 15 pot, dan bisa dipasarkan secara bersama. Tetapi yang tidak kalah penting saat sekarang di urban farming adalah di mana mulai menggunakan teknologi yang relatif sedikit modern. Ya, contohnya di perkotaan sekarang sudah mulai banyak orang menggunakan pertanian dengan tempat yang relatif lebih sempit, menggunakan hidroponik ya atau vertifonik namanya ya, vertikal ya. Tentu saja yang ditanam di situ adalah tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi ya. Saya punya mantan mahasiswa ya yang sudah bekerja di suatu perusahaan, akhirnya dia balik ke kota dan dia kerja sekarang menanam di kota. Ya, tentu katanya dengan hidroponik. Dan pada waktu saat saya tanya, cukup menguntungkan Pak. Saya mendapat income lebih baik daripada pada waktu saya bekerja di perusahaan. Gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan macam-macam kalau untuk ini. Saya pernah dulu menanam tanpa menyiram. Ya, jadi saya tanam di depan rumah, saya punya AC. Ya, jadi AC saya gunakan untuk menyiram begitu ya, menyiram tanaman yang dekat AC. Jadi air buangan AC begitu juga ya. Dan itu juga saya sudah buat ke mahasiswa saya untuk coba kamu bertani dengan menggunakan air buangan AC ya. Jadi di kampus banyak kan AC, kantor-kantor ditampung tanam, jadi nggak nyiram. Tentu saja ada perlakuannya, mengatur berapa banyak jumlah air dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya di perkotaan baik, tapi secara industri sekarang sudah lebih canggih tentunya dengan teknologi modern, orang bisa menanam secara bertingkat-tingkat. Tentu sinar matahari yang dibutuhkan berkurang dan mesti ditambah dengan sinar artifisial, ya, sinar tambahan. Dan untuk ke depan,
ya, untuk kota, teknologi pertanian yang seperti itulah yang akan kita butuhkan. Kenapa? Karena sekarang makin lama dan makin jauh tempat lokasi produksi dengan pusat konsumsi. Jadi kalau kita bisa pendekkan itu langkah itu dengan menanam di perkotaan, ya baik menggunakan teknologi tinggi ataupun tadi teknologi yang sudah biasa dengan menggunakan sinar matahari, memanfaatkan semua tempat, ya pada umumnya di kota-kota besar sekarang banyak orang tinggal di ruko, di atas atap sudah bisa menanam, maka minimal kebutuhan keluarga akan sayuran ataupun buah-buahan yang terbatas ya sudah bisa kita penuhi. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk juga dimanfaatkan untuk pendapatan tambahan bagi keluarga. Dengan tadi menanam secara berkelompok dan tentu komunitas sehingga produksinya bisa banyak dan bisa bersaing di pasar. Demikian Tamara. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk penjelasan yang luar biasa ya. Dan saya berharap juga pemirsa dimanapun Anda berada juga dapat mendapatkan ilmu juga dan kita sama-sama saling sharing mengenai urban farming bersama-sama nantinya. Baik Pak Daniel, terima kasih banyak. Oke, baiklah pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Dipersilakan. Nama saya Melvin Samuel, saya asalnya dari Jakarta. Nama saya Emi dari Jakarta. Saya Dwi dari Bekasi. Nama Tito dari Manado. Kalau menurut saya sih bercocok tanam sama berternak itu bagusan di daerah-daerah yang belum banyak gedungnya. Nah karena itu masih sedikitnya polusi sehingga kalau kita bercocok tanam itu pasti lebih subur dan berternaknya pasti lebih bagus. Biasanya sih di daerah pinggiran kota ya atau di pedesaan kayak di sawah, di danau dan sebagainya. Waduh menarik. Depan rumah pakai pot kayaknya boleh sih. Di sawah, di ladang kosong. Mungkin kebalikan dari yang tadi ya. Jadi bercocok tanam atau beternak tapi di bagian perkotaan. Di zaman milenial seperti saya ini paling secara singkatnya, secara sederhananya bercocok tanam di pekarangan rumah yang terbatas oleh lahan tanah yang lebih luas seperti sawah dan sebagainya. Urban farming itu menurut saya praktek perkebunan yang dilakukan di perkotaan. Jadi dia memanfaatkan ladang yang masih ada untuk dijadikan kebun atau lahan peternakan seperti itu. Urban farming ya sepengetahuan saya ya paling itu dia kayak bercocok tanam itu di daerah-daerah perkotaan di daerah-daerah pinggir jalan begitu. Berdikari pangan. Mungkin setidaknya kita punya stok tomat sendiri, sayur sendiri, sama makanan-makanan sayur-sayuran sederhana sendiri gitu. Manfaat urban farming menurut saya untuk menghemat biaya dalam membeli produk-produk misalkan sayuran jadi bisa ditanam sendiri, apalagi di perkotaan sayuran itu relatif mahal, jadi seperti itu. Urban farming palingnya ya menurut logika aja ya dari yang saya pahami itu ya untuk mengurangi polusi supaya kita juga masih ada oksigen gitu dari polusi-polusi tersebut. Manfaatnya mungkin jadi lebih mudah. Jadi bukan hanya di satu tempat tertentu tapi di bagian yang kayak contoh di kota di mana kurang lahan itu bisa juga. Jadi lebih gampang. Orang bisa tetap berbuat kegiatan seperti itu. Untuk ternak mungkin unggas atau ikan. Waduh, susah ya. Ya paling ya tanaman-tanaman yang pohonnya lumayan besar, lumayan tinggi dan dia tuh yang bisa menyerap banyak oksigen juga. Stroberi bisa, kemudian kol bisa, ketimun bisa dan sebagainya. Cabe paling sederhana, tomat, terus toge itu gampang banget ya itu mungkin sih masih banyak lagi.
Contoh praktek urban farming tuh bagaimana ya? Ya kalau saya sendiri sih praktek urban farming saya nggak pernah. Paling saya selalu nyumbang lah dulu buat para relawan yang mau nanam di daerah-daerah pinggir jalan gitu. Bisa pakai hidroponik dan roof garden kalau nggak salah. Mungkin pakai botol air minum galon terus dipotong setengah, terus ditambahin tanah, terus kasih pupuk, udah mungkin begitu kayak biar lebih estetik juga. Urban farming mengubah lahan yang mungkin hanya sepetak dijadikan perkebunan hidroponik seperti itu. Hidroponik. Metodenya ada pipa rumah kaca kali ya, rumah kaca atau apa vertical garden. Itu hidroponik. Itu apa namanya, rumah kaca ya, dalam rumah kaca. Metodenya saya nggak tahu sih. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa, karya mulia Bisnis luar biasa. Wow, fun sekali ya UKB kita malam hari ini ya mengenai urban farming. Nah pemirsa, nggak kerasa nih kita punya waktu sudah lebih dari 1 jam dan kita sudah bersama-sama dengan pemirsa untuk membahas mengenai urban farming. Sedih banget karena nggak kerasa banget, karena saya juga sangat tertarik mengenai urban farming ini. Baik, untuk itu saya mengundang para narasumber dari Ibu Henny dan Ibu Johana untuk memberikan closing statement secara singkat, Ibu. Boleh dimulai oleh Ibu Henny terlebih dahulu. Dipersilakan Ibu Henny. Masalah gagal, gak gagal tuh belakangan gitu. Lakuin aja dulu. Betul. Lakuin aja dulu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Henny. Dilanjutkan dengan Ibu Johana. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Mari gunakan sesempit apapun lahan yang kita punya, mari gunakan untuk bercocok tanam, gunakan bahan-bahan yang boleh kita manfaatkan untuk seperti polybag, botol aqua bekas, ataupun pot-pot yang sudah tidak dipakai. Mari kita gunakan untuk mengembangkan perkotaan ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita dan manfaatkan juga limbah-limbah dari dapur untuk sebagai pupuk ataupun bahan organik yang bermanfaat sehingga memperkecil pencemaran lingkungan yang merugikan kesehatan kita. Demikian, terima kasih. Mantap Ibu. Selanjutnya Pak John Lee, Pak, udah dipersilakan untuk memberikan closing secara singkat, Pak. Ya, urban farming itu harus dilakukan dan nikmati hasilnya. Kalau Ibu Henny bisa, pemirsa pun pasti bisa. Pasti bisa. Oke, satu lagi nih dari Pak Hukom, dipersilahkan. Salah singkat. Ya, urban farming memiliki manfaat yang cukup besar sekali. Oleh karena itu perlu diterapkan. Mulai jangan takut. Oke, terima kasih banyak Pak Hukom. Nah, last but not least dari Pak Daniel. Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Tamara. Jadi urban farming merupakan suatu keharusan sebetulnya bagi kita yang tinggal di perkotaan. Selain juga dapat menghemat pengeluaran keluarga, tetapi juga mencintai lingkungan sekitar kita. Mantap. Dengan menurunkan suhu sekitar, mengurangi pemanasan global. Urban farming, selamat bagi kita semua. Mantap, terima kasih banyak Pak Daniel. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Henny, Ibu Johana, ada
Pak Hukom, ada Pak John, dan Pak Daniel. Terima kasih banyak dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sampai saat ini masih menonton dan berdiskusi belajar bersama dengan kita mengenai urban farming pada malam hari ini. Pemirsa, kami informasikan kepada Anda bahwa KKRNet Jakarta Conference Hope for Indonesia dengan tema Life Compass Finding Direction and Purpose akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret sampai dengan 23 Maret 2024 di Hope Channel Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya pemirsa ya. Baik, akhir kata saya berterima kasih banyak untuk seluruh partisipan juga. Saya Tamara Sucianto beserta dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan Kamu Bisa setiap Selasa malam pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.